Insiden terbakarnya sebuah mobil ini sempat membuat kemacetan lantaran bertepatan dengan jam sibuk di ruas Jalan Raya Gantung Manggar, Belitung Timur, Bangka Belitung, Rabu siang. Pemilik mobil mengatakan kepulan asap tiba-tiba saja muncul dari bagian bawah mobil. Api baru dapat dipadamkan dengan bantuan 2 unit mobil damkar Belitung Timur. Diduga kepulan asap muncul akibat korsleting listrik. Satlantas Polres Belitung Timur ikut mengatur lalu lintas kendaraan menuju jalur alternatif untuk mengurangi kemacetan. Mendadak mati gitu. Mendadak mati. Terus abang sempat keluar mungkin? Mal keluar kami. Udah parkir kan melihat dia lah berasap. Langsung kami keluar. Konslet model dari aki. Dari akinya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Kabupaten Belitung Timur, Bangka Belitung, Suharli Ainus melaporkan. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo berdiskusi di warung kopi bersama komunitas pengemudi truk di Terminal Limpung, Batang, Jawa Tengah. Usai menyerap aspirasi komunitas pengemudi truk, Ganjar melanjutkan berkampanye belusukan ke Pasar Limpung. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo di hari ke-51 kampanye menemui komunitas pengemudi truk di Terminal Limpung, Batang, Jawa Tengah. Bersama para supir truk, Ganjar berdiskusi santai di sebuah warung kopi. Di momen inilah Ganjar tak menyangka ketika para supir truk berterima kasih kepada Ganjar karena saat ini tidak ada lagi pungli. Ganjar menyempatkan berfoto di salah satu truk bergambar dirinya. Meskipun saya ingatkan, berapa lama Anda nyopir? Masih 8-12 jam gaspol terus-terusan. Padahal mereka mesti istirahat setiap 4 jam. Istirahat setiap 4 jam itu penting untuk supir. Tidak hanya supir truk, supir bis juga penting untuk keselamatan semuanya. Ini masukan-masukan dari diskusi kecil dari di warung kopi. Usai menyerap aspirasi komunitas pengemudi truk, Ganjar melanjutkan kampanyenya belusukan ke Pasar Limpung. Ganjar mengecek stabilitas harga bahan pokok dan pangan. Ganjar juga bercanda dengan para ibu-ibu di pasar. Seorang ibu di Pasar Limpung menghampiri Ganjar dan memeluknya. Ganjar juga berjanji akan meningkatkan kesejahteraan para pedagang pasar. Dari Batang, Ismalia Pandu Priyo, iNews melaporkan. Istri Capres Ganjar Pranowo, Siti Atiko Supriyanti, berolahraga bersama relawan Ganjar Mahfud di Kota Manado. Siti Atiko terlihat luas saat senam ceria bersama pendukung. Siti Atiko Supriyanti, istri Capres Ganjar Pranowo, mengikuti acara senam ceria bersama warga di lokasi Pohon Kasih Megamas Manado, Sulawesi Utara. Diikuti dengan ratusan para pendukungnya, Siti Atiko terlihat luas bergoyang bersama sambil sesekali mengacungkan 3 jari. Dalam sambutannya, Siti Atiko menegaskan bahwa program Bansos akan terus dilanjutkan Ganjar Mahfud, bahkan akan ditambah penerimanya. Katanya kalau nanti Ganjar Mahfud menjadi pemenang, nanti Bansos, PKH, KIP, KIS itu akan dihilangkan. Itu hoax, ya Ibu Bapak, itu hoax, informasi yang digunakan untuk menyesatkan kita semua. Justru Ganjar Mahfud itu akan terus meningkatkan program-program yang pro rakyat, akan mengoptimalkan dan menambah jumlah penerima. Selain itu, Siti Atiko juga mengencarkan program KTP Sakti, yakni 1 kartu untuk semua program pemerintah. Usai berolahraga, Siti Atiko melayani warga untuk bersuah foto bersama. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan.
Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan melakukan kampanye di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Dalam kampanyenya kali ini, Anies didampingi Wapres Republik Indonesia ke-10 dan 12 Yusuf Kala. Bahkan, Anies sempat menikmati sarapan di kediaman Yusuf Kala. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan bermalam di rumah pribadi Wapres RI ke-10 dan 12 Yusuf Kala di Jalan Haji Bau, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sebelum bertolak ke kampung halaman JK di Kabupaten Bone untuk berkampanye, Anies terlebih dahulu menikmati suguhan sarapan pagi dari JK dengan menu coto Makassar dan nasi kuning. Selama di Sulsel, Anies Baswedan akan didampingi Yusuf Kala melakukan roadshow kampanye dengan menemui simpatisan di lapangan sepak bola Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, lalu mengunjungi pondok pesantren di Mangkoso di Kabupaten Baru. Kedatangan Anies di Bone disambut ribuan simpatisan, bahkan antusiasme masyarakat untuk dapat melihat Anies dari dekat tak terhindarkan. Dalam kampanyenya, Anies mengajak masyarakat untuk menyambut momen perubahan pada hari pemilihan 14 Februari mendatang. Dari Makassar, Leo Muhammad, Nur iNews melaporkan. Viral sebuah video sejumlah guru di Kota Medan, Sumatera Utara diarahkan untuk memilih Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Gibran. Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan membenarkan bahwa orang-orang yang ada dalam video merupakan anggota PGRI. Calon Presiden itu nomor 2 Pak Prabowo dan Pak Mas Gibran itu nomor 2. Bapak Wali Kota kita itu Bapak Wiabik Nasution, Mas Gibran itu adalah kakak iparnya, abang kandung istrinya. Video viral ini merupakan diskusi antara Kabid SMP Dinas Pendidikan Kota Medan, Andi Yudhistira, yang diduga mengajak kepala sekolah untuk memilih paslon Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan ini, Beni Siregar, buka suara terkait video viral dugaan guru di Kota Medan yang diarahkan untuk memilih Prabowo Gibran. Pak Andi, Pak Suryanta mengarahkan PGRI ke politik. Benar, kita arahkan politik. Tapi tidak kita di dalam politik itu, kita bukan mencalek Bapak Ibu. Tapi selagi politik bisa menguntungkan. Iya, menguntungkan kepentingan kita, kenapa tidak? Dan saya katakan tadi, ada nggak dalilnya dosa? Kalau dalil dosa, kita mundur. Itu aja. Beni menyebutkan video tersebut benar berlokasi di Medan, bertempat di kantor sekretariat PGRI Kota Medan. Video ini terjadi usai rapat persiapan rekrutmen PPK atau CPNS 2024. Beni juga membenarkan bahwa para peserta rapat merupakan anggota PGRI. Pak, itu yang ngomong di depan itu memang sekretaris PGRI? Ya, betul. Nah, yang pesertanya itu sendiri siapa, Pak? Guru PNS atau bagaimana? Saya rasa detailnya saya belum dapat karena sebagian besar pasti anggota PGRI. Nah, detailnya kan pasti ada berapa orang, berapa puluh dan lain-lain ya. Karena itu acaranya sebenarnya bukan khusus itu. Hanya acara tadi rekrutmen untuk ke depan 2024 tadi. Cuma dalam dialog mungkin ada yang berbicara seperti itu. Artinya Sementara pihak Bawaslu sudah memeriksa orang-orang yang ada di dalam video. Inspektorat juga telah memeriksa Kabid Disdik Kota Medan, Andi Yudhistira. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridho Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi mengundang 3 pasangan Capres-Cawapres 2024 mengikuti program penguatan anti korupsi untuk penyelenggaraan berintegritas Paku Integritas di Gedung Merah Putih, Jakarta. Format Paku Integritas tidak akan berjalan seperti debat atau adu program yang diselenggarakan oleh KPU, melainkan penyampaian persoalan dan juga hambatan KPK dalam penanganan korupsi. Nantinya KPK akan memaparkan sejumlah pertanyaan di depan Capres-Cawapres terkait permasalahan korupsi di Indonesia. Selain itu, Capres-Cawapres 2024 juga akan diminta berkomitmen dalam upaya pemberantasan korupsi. Adu gagasan ini rencananya akan berlangsung pada Rabu malam di Gedung Merah Putih, Jakarta Pusat. Dan kita akan langsung memantau bagaimana persiapan di Gedung Merah Putih KPK bersama rekan saya Ayu Pratiwi di sana. Selamat sore, Ayu. Bagaimana persiapan jelang acara nanti malam di KPK?
Ya, baik Davi dan juga pemirsa, saat ini memang persiapan sudah terlihat sangat matang, terhitung dari pengamanan yang dilakukan oleh aparat kepolisian juga sudah mulai terlihat berjaga, bahkan sebanyak 500 orang personil sudah disiagakan yang nantinya akan dibagi menjadi beberapa titik. Adapun memang suasana saat ini di Gedung Merah Putih sudah dipadati oleh para awak media yang akan melakukan peliputan untuk acara nanti malam yang akan diselenggarakan mulai dari jam 7 hingga jam 9 malam. Nantinya akan diawali dengan registrasi dari para pasangan calon presiden dan juga calon wakil presiden, dan kemudian nanti akan langsung masuk ke gedung KPK Merah Putih di tempat saya melaporkan saat ini, dan nantinya akan langsung menuju ke Gedung Juang karena memang posisinya untuk acara dan juga tempat kedatangan dari para paslon ini berbeda. Nantinya para paslon terlebih dahulu datang di Gedung Merah Putih, masuk ke Gedung Merah Putih, dan nantinya akan diarahkan menuju Gedung Juang yang berada tepat di belakang Gedung KPK Merah Putih. Dan memang ada yang perlu digarisbawahi, Davi dan juga pemirsa, bahwa di mana memang diberitakan bahwa malam ini akan diadakan debat antara para paslon ataupun 3 paslon yang akan berdebat terkait dengan penanganan korupsi. Namun itu salah. Pihak KPK mengkonfirmasi bahwa pada malam hari ini tidak ada debat, melainkan nanti para paslon ataupun capres dan juga cawapres akan melakukan pemaparan materi, yaitu sebagai bentuk pidato untuk komitmen anti korupsi. Walaupun memang nanti dalam mekanisme pelaksanaan acara terlebih dahulu akan ada pemaparan materi dari para petinggi KPK seperti dari Nurul Gufron, kemudian Yohanes Tanak, kemudian Alexander Marwata juga. Dan setelah itu nantilah baru akan ditayangkan suatu video yang menampilkan keadaan korupsi Indonesia saat ini dan juga harapan dari tindakan pidana ataupun tindakan-tindakan yang harusnya diambil oleh pemerintah. Dan nantilah barulah para ketiga paslon ini akan diberikan waktu masing-masing selama 10 menit untuk menyampaikan pidato tentang komitmen anti korupsi. Setelah itu ditutup dengan acara penyerahan simbol pemakaian jaket kepada seluruh paslon. Sementara demikian, Davi, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Ayu Pratiwi atas laporan Anda langsung dari Gedung KPK Jakarta. Selamat bertugas kembali.